Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh kita alami dan nikmati hari ini. Kita bersyukur Tuhan baik dan terus menyatakan kasih sayang-Nya bagi kita sekalian. Kita akan bersama-sama menikmati mendengarkan firman Tuhan hari ini dari 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu atas segala kasih dan cinta-Mu yang boleh kami alami, kami rasakan dalam hidup ini. Engkau menyatakan kuasa kasih-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini di sini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan cinta dan kasih sayang-Mu, Roh Kudus pimpin kami, sehingga kami boleh mendengarkan dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 firman Tuhan. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena ketederanannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi
sorak dan bunyi sangkakala. Demikian kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita baru saja merayakan perayaan Paskah dan ada banyak hal yang dilakukan, baik yang kemudian kita lakukan di jemaat maupun yang kemudian kita saksikan di media sosial. Semua dilakukan dengan sukacita karena menandai kasih sayang dan cinta yang Tuhan nyatakan melalui perayaan Paskah, yaitu kebangkitan Kristus dari kematian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tabut yang adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel beberapa waktu lamanya dirampas oleh tentara Palestina. Dan setelah Daud mengalahkan tentara Palestina, ia berencana untuk kemudian mengangkut tabut itu menuju ke kota Yerusalem, kota Daud. Dalam rencana pertama, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan Usa yang adalah anak dari Abinadab melakukan keteledoran yang kemudian menyentuh dan memegang tabut itu, dan Usa kemudian meninggal. Karena Daud merasa takut kepada Allah karena kejadian itu, ia kemudian menyimpan tabut itu di rumah Obed-Edom. Dan saudara-saudara, ternyata tabut itu membawa berkat bagi Obed-Edom. Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati Tuhan. Ketika Daud mendengarkan berita itu, saudara-saudara, ia rindu kemudian mengambil kembali tabut itu dari rumah Obed-Edom untuk kemudian melanjutkan ke kota Daud, kota Yerusalem. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena sukacitanya Daud atas rencana yang direncanakannya untuk kemudian mengangkut tabut itu, maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kecuali Daud menari-nari, menyanyikan sekian alat musik sebagai tanda sukacita, juga dikatakan bahwa setiap 6 langkah mereka maju, mereka mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Semua dilakukan oleh Raja Daud sebagai tanda hormat kepada Tuhan dan sebagai tanda sukacita atas kehadiran Tuhan yang memberkati kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita adalah kehadiran yang memberkati, karena Ia memberkati kehidupan kita, menopang dan menolong kita. Maka kehidupan yang ditolong dan ditopang Tuhan haruslah menjadi kehidupan yang senantiasa bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Dan sukacita, saudara-saudara, sesungguhnya tanda rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan menolong dan menopang kita menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu
atas kasih, cinta, dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami, kami rasakan dalam hidup ini. Engkau baik dan sungguh baik. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang menyatakan cinta dan kasih sayang bagi kehidupan kami sekalian. Terima kasih atas kehidupan yang boleh kami nikmati. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan nyatakan kasih sayang-Mu bagi kami untuk terus menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati kekasih-kekasih kami yang dalam pergumulan karena lemah, karena sakit. Tuhan kiranya menopang dan menolong mereka. Memberkati dan menuntun kami sekalian dalam menunaikan tugas kami hari ini. Sehingga dalam cinta dan kasih sayang-Mu kami dimungkinkan menikmati kehidupan dan berbagai hal yang boleh kami lakukan hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, permohonan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.